Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan resume jurnal fitoterapi penyakit hiperlipidemia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Fidel Hafiz Rudiana, NPM 1006030319026, mahasiswi farmasi Universitas Islam Bandung. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai latar belakang penelitian, hasil dari penelitian, kemudian mekanisme aksi, dan juga kesimpulan. Penggunaan tumbuhan sebagai obat telah lama menjadi pusat perhatian karena memiliki berbagai keuntungan. Obat tradisional sendiri kembali populer dipilih sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit karena di samping harganya yang terjangkau, tanpa efek samping juga khasiatnya cukup menjanjikan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tanaman Rosmarinus officinalis atau yang lebih kita kenal dengan nama rosemary. Ini merupakan tumbuhan yang sering digunakan untuk mengobati gangguan dislipidemia dan juga hipertensi. Oleh karena itu, peneliti memiliki tujuan untuk mencari tahu efek farmakologis, efektivitas senyawa, dan juga mekanisme aksinya. Nah, tanaman rosemary ini termasuk ke dalam famili Lamiaceae yang merupakan tanaman aromatik yang memiliki ciri khas berwarna hijau dengan tinggi kurang lebih 1 meter, memiliki batang yang tegak dan berbunga berwarna biru keputihan. Memiliki daun berwarna hijau tua dan tanaman ini tersebar di wilayah Mediterania. Rosemary merupakan salah satu tanaman yang termasuk ke dalam tanaman aromatik karena memiliki bau khas atau wangi-wangian dan dapat menghasilkan minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Senyawa yang terkandung di dalam rosemary ini seperti carnosol, rosmasol, isorosmasol, epirosmasol, rosmarydiphenol, dan juga rosmaryquinone. Selain itu juga dilaporkan bahwa rosemary ternyata memiliki kandungan linalol, borneol, dan juga kamfor. Kandungan senyawa kimia yang ada pada rosemary tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti faktor geografis, musim, bagian tanaman yang digunakan, keadaan tanah tempat tumbuh, kemudian faktor genetika, dan perlakuan saat memanen saat penyimpanan juga berpengaruh. Seperti dalam jurnal dikatakan juga bahwa rosemary ini sering digunakan sebagai tanaman obat tradisional dan juga modern untuk mengobati berbagai masalah diabetes dan juga hipertensi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa rosemary ini memiliki efek pada penyakit diabetes mellitus. Untuk mekanisme kerja yang pertama yaitu penekanan gluconeogenesis. Nah, konsentrasi glukosa darah yang tinggi pada diabetes tipe 2 merupakan hasil akhir dari ketidakseimbangan antara penyerapan usus, gluconeogenesis di hati, konsumsi gula, dan juga serapan oleh jaringan perifer. Ada beberapa enzim yang terlibat mengontrol gluconeogenesis di hati, seperti sitosolik fosfonil pirufat karboksikinase atau PFPCKC dan glukosa 6 fosfatase atau G6 fase. Siklik adenosin monofosfat atau CAMP yang merupakan protein pengikat elemen respon atau krep transkripsi faktor yang diaktifasi melalui adenilat siklase atau jalur pensinyalan CAMP atau protein kinase A. Berikatan dengan promotor PFPCKC, G6 fase, dan juga peroksisom yang merupakan reseptor diaktifasi oleh proliferator atau PPAR. Nah, gamma koaktivator gen 1 alfa, PGC1 alfa, koaktivator transkripsi yang menginduksi PFPCKC dan G6 fase akan meningkatkan transkripsinya. Jadi, penekanan enzim ini atau gen terkait menghasilkan pengurangan darah puasa glukosa dan tujuan penting untuk mengelola tipe 2 diabetes. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata dalam ekstrak metanol 100 mikrogram per mili, tumbuhan rosemary ini mengandung zat aktif 7-O-metilrosmanol dan juga asam royleanonik yang konstituen dalam sel HepG2 akan menekan respon CAMP gen gluconeogenik.
Nah, yang menjadi promotor adalah PEPCKC dan juga G6 fase. Kornasol menunjukkan aktivitas supresif terhadap ekspresi gen yang diinduksi oleh CAMP atau CREB di bawah promotor G6 fase kontrol. Jadi, penghambatan jalur CAMP, PKA, dan CREB mungkin terlibat dalam mekanisme aksi yang diinduksi oleh rosemary penurunan glukosa darah puasa. Nah, dalam model diabetes tipe 2, RA sebanyak 100 mg per kilogram menurunkan glukosa darah, gula urin, dan juga hemoglobin glikosilasi atau HbA1c yang merupakan prediktor penting komplikasi diabetes dan kontrol glikemik jangka panjang. Efek ini adalah ditunjukkan melalui modulasi metabolisme karbohidrat enzim seperti heksokinase, piruvat kinase atau enzim glikolitik. Dan G6 fase juga fruktosa 1,6 bifosfatase yang merupakan enzim gluconeogenik. Juga serta metabolisme glikogen ini di mana sensitif terhadap hormon lipase atau HSL sebagai merupakan jenis lipase netral yang mengkatalisis hidrolisis trigliserida yang mengarah ke fluks bebas asam lemak dari adiposit. Nah, sejak kegiatan dari enzim ini biasanya dihambat oleh insulin pada diabetes tipe 2 atau dikenal juga dengan resistensi insulin yang akan mengakibatkan penekanan aktivitas HSL berkurang dan juga menyebabkan kadar FFA yang berlebihan dalam plasma. Tingginya tingkat FFA dalam plasma terlibat dalam modulasi karbohidrat metabolisme di beberapa jaringan, termasuk jaringan otot dan juga jaringan hati. Peningkatan kadar FFA ini akan merangsang produksi berlebih glukosa di hati dan akan berkontribusi pada penghambatan pengambilan dan pemanfaatan glukosa oleh otot. Kemudian setelah dilakukan beberapa penyelidikan untuk mengidentifikasi bagaimana rosemary ini bisa memperbaiki glukosa darah pada profil lipid secara bersamaan, melalui uji in vitro diungkapkan bahwa ekstrak metanol rosemary dosis tergantung dengan komponen asam galat yaitu LC50 14,5 mikron gram per mili menghambat aktivitas enzim ini. Ternyata dapat diketahui bahwa berdasarkan uji in vitro tersebut, rosemary dengan ekstrak metanol rosemary ini LC50 sebanyak 14,5 mikron gram per mili dapat menghambat aktivitas enzim tersebut. Yang kedua merupakan penghambat pemecahan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini penting dalam diet sehari-hari karena merupakan pati yang diubah menjadi monosakarida oleh alfa-glukosidase atau AGC dan alfa-amilase di usus kecil. Pemberian secara oral ekstrak rosemary ini untuk tikus normal dan diabetes efektif dalam menurunkan kadar glukosa plasma. Nah, sebagai antidiabetes, efek rosemary ini diamati dalam penelitian dan dapat disimpulkan bahwa aktivitas senyawa aktif dalam menghambat aksi AGC untuk maltase dan sukrase pada kelompok diabetes. Nah, dalam tes biokimia, air ekstrak metanol rosemary dapat menghambat AGC dan alfa amilase. Dalam survei lain bahwa alfa amilase juga memiliki efek untuk menghambat RA yang terlihat pada hewan percobaan menggunakan bagian pankreas babi. Kemudian ekstrak juga dapat digunakan untuk pada bagian spesies Lamiaceae terutama rosemary dan senyawa fenolik aktif yang terkandung di dalamnya seperti asam kafeik dan RA yang bersumber dari ekstrak yang mengandung lebih banyak senyawa fenolik di dalamnya. Ternyata untuk ekstrak menggunakan metanol itu senyawa fenolik tertarik lebih banyak daripada ekstrak menggunakan etanol yang memiliki aktivitas penghambatan AGC yang lebih besar sebanyak 68%, tetapi ternyata tidak memiliki efek penghambatan pada aktivitas alfa amilase. Untuk yang selanjutnya adalah mekanisme aksi pada regulasi PPAR. PPAR gamma merupakan protein reseptor yang bertugas untuk mengontrol glukosa
baik transportasi maupun metabolisme, serta transkripsi protein dan juga enzim yang terlibat dalam pembentukan glukosa dan asam lemak ini. Agonis PPAR gamma seperti thiazolidinediones atau glitazones, kelas hipoglikemik ternyata telah terbukti dapat meningkatkan, proses katabolisme glukosa dan menurunkan, pengeluaran glukosa di hati. Pada otot rangka, PPAR gamma ini dapat meningkatkan penyerapan glukosa, untuk dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah, di hati. Nah, penurunan regulasi G protein dapat memediasi insulin yang dihasilkan oleh PPAR gamma ini. Berdasarkan penelitian, sebanyak 80% menggunakan reporter gen asai aqueous ethanol ekstrak rosemary efektif ternyata dalam aktivasi PPAR gamma itu sendiri. Kemudian berdasarkan analisis ternyata senyawa aktif yang terlibat dalam mekanisme ini adalah senyawa fenolik diterpen. Kemudian selain itu juga senyawa carnosol dan juga Ca juga terlibat dalam proses ini. Nah, sebagai mekanisme aksinya bahwa dapat dikatakan ini dapat menghasilkan efek anti hiperglikemik. Kemudian juga untuk selain aktif dalam efek anti hiperglikemik juga ternyata memiliki aktivitas efek antioksidan yang dapat diperbaiki dari diklorometana metanol ekstrak rosemary pada komplikasi yang terkait dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 serta kasus obesitas. Nah, dijelaskan juga mekanisme regulasi metabolisme ekstrak di sel HEP-G2 pada ekstrak rosemary ini menunjukkan ternyata hipoglikemik dan juga efek hipolipidemik dengan aktivasi jalur pensinyalan termasuk AMP activated protein kinase atau AMPK ini menginduksi glikolisis dan PPAR gamma serta upregulation low density reseptor kolesterol lipoprotein atau LDLC ini juga terlibat atau bertanggung jawab untuk endositosis LDLC dari sirkulasi ke hepatosit hati. Kemudian berdasarkan penelitian juga dibuktikan bahwa Ca dalam adiposit 3T3L1 dapat meningkatkan ekspresi PPAR gamma itu sendiri sebagai messenger RNA pada mRNA. Kemudian akan ditekan aktivasinya sebagai faktor NF-kB yang diaktifasi oleh tumor nekrosis faktor alfa yaitu TNF alfa dan dapat menghambat aktivitas atau dapat menghambat di mana aktivasinya tumor nekrosis TNF alfa ini dapat menghambat aktivasi PPAR gamma dalam adiposit dan dapat meningkatkan penyerapan glukosa melalui promosi glukosa transporter tipe 4 atau GLUT4 dalam translokasi dalam adiposit. Nah, maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan di mana sindrom metabolik merupakan kombinasi dari gangguan metabolisme glukosa dan juga insulin. Adanya obesitas sentral, dislipidemia ringan, dan hipertensi yang secara langsung meningkatkan risiko CVD dan juga diabetes mellitus tipe 2. Nah, berdasarkan laporan penelitian ini telah ditetapkan bahwa ternyata ekstrak rosemary dan konstituen fenolik utama dapat menghasilkan efek yang menguntungkan terhadap pengobatan penyakit diabetes, obesitas, CVD dan juga sindrom metabolik sebagai keseluruhan sindrom melalui perbaikan sekresi dan juga respon insulin, penghambatan AGE dalam produksinya dan juga penekanan gluconeogenesis, pencernaan karbohidrat, sintesis lipid, induksi lipolisis melalui antioksidannya dan juga aktivitas antiinflamasi serta anti-hiperlipidemia, hipotensi dan juga efek anti-aterosklerosis. Efek yang baik ini secara konsisten terkait dengan modulasi enzim, berbeda jalur transduksi sinyal kritis, faktor transkripsi dan juga ekspresi gen kunci. Meskipun banyak bukti dari hasil uji terhadap hewan dan juga in vitro, maka lebih banyak diketahui bahwa ternyata diperlukan untuk mengkonfirmasi efektivitas dan juga keamanan fenolik senyawa rosemary kepada manusia untuk penelitian lebih lanjut. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada materi ini.
Semoga informasi serta ilmu yang, kita dapatkan dapat, bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.